Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga malam ini saya masih dapat melangkahkan kaki dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kemudian selawat beriring salam mari kita sampaikan beri junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berbanyak selawat kepada beliau kita akan termasuk dari golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kaji, seperti biasanya mari sama-sama kita terlebih dahulu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, kehilapan, segala dosa yang kita lakukan, baik itu dosa zahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus berikan bimbingan kepada kita, hidayahnya, petunjuknya, taufiknya kepada kita semua, sehingga dapatlah kita terus-menerus menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Kemudian apa yang kita kaji dapat kita amalkan di dalam kehidupan, di dalam kita melaksanakan ubudiyah, kehambaan apa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa zurriyyatihi wa qurabatihi wa li baitihi ajma'in wa li kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal muqarrabin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa bibarakati Allah wa syafaati Allah ruhaniyah Nabiullah Haidir Usalla ruhaniyah ya Allah barakati wa syafaati Allah Syekh Abdul Qadir Jailani Usalla Allah ruhaniyah ya Allah wa bibarakati wali kutub rabbani waliullah saman wasallilah ruhaniyah ya Allah Syekh Arsyad Al-Banjari wasallilah ya Allah ruhaniyah Syekh Abdul Rahman Siddiq wasallilah ruhaniyah guru ma'rifah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau tuh berserah diri terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berserah diri kepada Allah. Seperti orang-orang saleh yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengasihimu. Engkau tuh hendaklah berserah diri terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatimu, dengan batinmu, seperti orang-orang soleh yang selalu berserah diri kepadanya, sehingga Allah Ta'ala mengasihimu. Maka baik pula itu doa itu kita tambahi, kita doa itu kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba ini hamba yang soleh, sebagaimana hamba-hamba yang terdahulu menjadi hamba yang soleh, yang telah engkau menjadikan hamba-hamba yang soleh sebelum kami. Jadikan kami sebagaimana mereka orang-orang yang soleh, yang telah engkau jadikan mereka hamba-hamba yang engkau kasihi. Maka tambahilah doa seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan atau permohonan kita. Ada keinginan apabila engkau menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu, engkau mesti menyibukkan diri dengan ketaatan dan kesabaran bersamanya. Engkau tuh hendaklah senantiasa sibuk diri atau menyibukkan diri dengan ketaatan dan kesabaran bersamanya. Engkau tuh hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan taat. Dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan kesabaran bersamanya terus-menerus. Sabar terus dalam ketaatan bersamanya, serta ridho terhadap segala perlakuannya kepadamu dan kepada orang-orang selainmu. Ridho atas terhadap kelakuan apapun, terhadap segala perlakuan Allah Subhanahu wa taala atasmu, ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala atasmu, engkau tuh hendak ridho di dalam menghadapinya. Ridho, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu, ridho dengan hatimu, dengan batinmu. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang lain, engkau tuh tidak berburuk sangka kepada orang, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka terhadap Allah terus-menerus. Di sebalik semua itu tentunya ada rencana atau hikmah yang selain itu daripadanya. Maka engkau juga mesti bersikap zuhud di dunia ini. Engkau hendaklah bersikap tidak mencintai dunia ini. Zuhud, tidak cinta terhadap dunia ini. Engkau tahu bahwa sungguhnya dunia ini hanya menipu, maka engkau hendaklah zuhud, tidak cinta ia terhadap di dunia ini, karena dunia ini hanya sementara. Maka ambillah bagianmu dari dunia ini dengan penuh ketakwaan dan warok. Artinya warok itu dengan akhlak yang baik. Warok, akhlaknya tinggi. Itulah dengan ketakwaan dan warok. Lalu carilah akhirat dan beramallah untuk bekal kehidupan akhirat. Nasihatilah orang-orang di sekelilingmu dan nasihatilah mereka agar taat kepada Allah. Peringatkanlah mereka juga orang-orang selain mereka. Ajak mereka, nasihati mereka, ingatkan mereka agar taat kepada Allah, dan peringatkan mereka juga orang-orang selain mereka. Engkau mesti menasihati diri sendiri terlebih dahulu. Engkau mesti menasihati dirimu sendiri terlebih dahulu. Mau dibawa kemana dirimu?
engkau nasihati dirimu. Mau engkau untuk apa hidupmu sesungguhnya, di mana engkau sedang berada, dan kemana nantinya kamu akan dikembalikan. Maka engkau nasihati dirimu sendiri terlebih dahulu. Sedang di mana engkau berada, mau kemana nantinya engkau tuh akan dikembalikan. Apakah engkau tuh terus menerus seperti ini? Apakah engkau terus menerus tidak beranjak jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka terus meneruslah engkau menasihati dirimu agar engkau tuh mendapat ridho, ataupun engkau mendapat jalan menuju keselamatan nanti di akhirat. Engkau menasihati diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian menasihati orang lain. Sebab engkau berkewajiban mengatur diri sendiri sebelum orang lain. Engkau tidak bisa memperbaiki orang lain sementara dirimu masih membutuhkan perbaikan. Kalau engkau buta, bagaimana mungkin menuntun orang lain? Man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka akan buta pula hatinya di akhirat, bahkan jalannya lebih sesat lagi. Jadi bagaimana mungkin engkau tuh menuntun orang lain sedangkan engkau tuh masih buta, hati buta, belum mendapat petunjuk engkau tuh daripada Allah. Jauh engkau tuh dari petunjuk, bagaimana engkau tuh mengajak orang lain? Maka perbaiki dirimu sendiri terlebih dahulu, baru engkau tuh mengajak orang lain. Engkau tuh juga masih buta di dalam syariat. Engkau tuh juga masih buta di dalam syariat, artinya di dalam melaksanakan perintah. Engkau tuh masih jauh daripada baiknya di dalam beramal. Kemudian juga engkau tuh masih buta, teramat buta bagianmu pada batin, pada makrifah, pada tauhid. Bagaimana engkau tuh dapat meluruskan, bagaimana engkau tuh ingin mengajak kepada orang lain sedangkan engkau masih buta pada syariatmu, engkau masih jauh daripada berbuat baik ataupun bagus amalmu pada syariat. Juga masih buta engkau pun, masih gelap pandangan batinmu, sehingga engkau tuh bagaimana ingin menerangi orang lain. Masih buta, kadep magun di panak madhi orang lain, buta masih. Amalnya syariatnya, amal syariat, pikihnya pun belum bagus. Sembahyangnya, sholatnya itu, jasadnya, syariatnya pun belum baik. Belum baik syariatnya tuh, melaksanakan sembahyangnya tuh, melaksanakan sholatnya itu tadi. Cara bagaimana salumuni kamara itu muni usolli, sholatlah engkau tuh sebagaimana aku sholat, kata Nabi, itu pun belum bagus sholatnya. Jangan batin dulu cerita, baru syariatnya. Bagaimana bagusnya itu tadi? Nah, menurut Nabi bagaimana? Nah, sembahyang tuh. Kalau kata Nabi sembahyang, sholat itu tadi, hendaklah engkau tuh rukun kolbi, rukun fi'li, rukun qauli 3, rukun sembahyang, rukun sholat tuh ada 13. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun kolbi. Jadi tiga-tiganya nih harus sama. Sama bagaimana? Tidak terdahulu, tidak kemudian, sama. Apabila ya misalnya mengucapkan takbir intikal dari satu takbir ke takbir yang lain, harus sama. Usolli fardal maghribi selasa rak'ataini imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar, samanya nih sininya. Jangan Allahu akbar baru tangannya begini, jangan. Dia harus sama. Allahu akbar sama. Ini hadapakan ke kiblat. Tak ini ibu-ibu ini kan akan ke ujung telinga.
Walaupun ini pekerjaan sunat nih Allahu Akbar, ini pekerjaan sunat memang ini angkat tangannya nih. Yang mana rukunnya? Allahu Akbarnya itulah rukunnya. Walaupun pekerjaan sunat tapi harus rapi. Nah syariatnya nih dibetulin dulu syariatnya. Allahu Akbar sama. Jangan ntar dulu, jangan kemudian. Ini tangannya dia nih. Tangannya harus gini nih, dirapatkan di dua jari nih, di begini dia tangan tuh. Ini tangan nih. Merapat dia di sini dia. Kemudian juga ruku, angkat Allahu Akbar. Sama aja, jangan ntar dulu kemudian. Rukun. Sami Allahu liman hamidah, sama turunnya antara perkataan bacaan dengan fi'li perbuatan sama. Sempurnakan itu. Kemudian kalau berimam sempurnakan lo. Sempurna imam habis sempurna ia melaksanakan rukun, imam ini baru kita mulai. Itu yang sempurna. Imam misalnya sujud, mencium ini nih ke tempat sujud, baru kita bergerak Allahu Akbar. Sudah ini mencium nih tempat sujud nih, barnya di situ, nah baru kita mulai coba bergerak. Itu sempurnanya syariat. Itu dulu sempurnakan. Udah itu katanya, engkau tuh buta masih. Engkau tuh masih buta pada syariat. Engkau tuh masih buta pada hakikat. Engkau tuh belum baik amalmu di apa ya? Engkau tuh hendak menerangi orang lain. Bagaimana engkau tuh mau menerangi orang lain? Sempurnakan diri, bagus sih dulu dirimu, bagus engkau tuh dapat menerangi orang lain. Hanya orang awas yang bisa menuntun orang lain, hanya orang awas. Hanya orang awas yang bisa menuntun orang lain. Dua. Hanya perenang tangguh yang dapat menyelamatkan manusia dari amukan ombak. Sesungguhnya orang akan kembali kepada Allah karena dia mengetahuinya. Sementara kalau dia tidak mengenalnya, bagaimana mungkin menuntun orang lain kepadanya? Sesungguhnya orang akan kembali kepada Allah karena dia mengetahuinya. Sungguhnya orang akan kembali kepada Allah karena dia mengetahuinya. Ini apa hendaknya bulik? Macam mana dia mau kembali kepada Allah Ta'ala? Orang dia tidak mengetahui bagaimana kembali itu kepada Allah. Selagi hidup ini dia tidak bisa kembali kepada Allah. Bagaimana? Bagaimana mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh? Ia tahu dirinya bahwasanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batinnya, dengan hatinya, dengan batinnya. Kembali ya kepada Allah. Maka orang yang mengetahuinya, maka ia akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara kalau dia tidak mengenalnya, bagaimana ia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ia mengenal dirinya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ia mau kembali kepada Allah? Kan hal dirinya. Dirinya tuh bahwasanya fakir, miskin, dhaif, hina. Bagaimana diri yang sebenar diri? Itulah ruhnya itu tadi. Itulah diri batinnya itu tadi. Yang hidup di dalam pada ruh, itulah dirinya yang sebenar diri. Nah, itulah yang ia kembali kepada Allah. Bagaimana ia dapat kembali kepada Allah sementara ia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita harus kenal dulu, baru ia dapat kembali kepada Allah. Tidak ada istilah bagimu untuk berpaling kepada Allah. Tidak ada istilah bagimu untuk berpaling daripada Allah. Engkau mesti mencintai Allah dan beramal hanya untuknya. Engkau tuh mesti mahabbah atau mencintai Allah
dan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya beramal untuk Allah. Bukan untuk diri seorang. Bukan untuk makhluk, apalagi untuk makhluk. Untuk diri seorang pun tidak. Untuk diri sendiri pun tidak dia beramal. Untuk Allah. Karena ia tujuh datangnya amal ini daripada Allah. Dapat ia berbuat melaksanakan amal daripada Allah. Datang ke hati ada petunjuk hidayah daripada Allah. Datang iman daripada Allah kepada hatinya daripada Allah. Melaksanakan perintah daripada Allah sehingga ia dapat petunjuk. Kemudian melaksanakan amal itu, melaksanakan amal itu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang khusus itu, orang yang khusus itu melihat yang menggerakkan. Melihat yang menggerakkan. Nah, itu dia. Orang yang ma'rifatullah itu melihat yang menggerakkan kepada dirinya. Dia beramal bukan untuk makhluk, dia beramal bukan untuk dirinya, tapi dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain dirinya, tidak ada selain dirinya. Karena ia tahu pada tauhid, pada ma'rifah, pada tasawuf itu bahwa sesungguhnya esa Allah Subhanahu wa taala, sendiri Allah Subhanahu wa taala. Esa Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan, sehingga si hamba ini dengan batinnya hanya melihat, hanya menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya nih. Maka di sanalah ia melihat, dapat ia memandang perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dirinya ketika ia jahirnya nih melaksanakan amal. Batinnya tuh kembali kepada yang menggerakkan. Nah, disitulah ia dapat mengenal, dan di sanalah ia dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh anyar sembahyangnya, baru amal ibadahnya. Nah, baru dia tidak buta. Nyaranya kadap-kadap lagi, tarang. Engkau harus takut kepada Allah, tidak kepada selainnya. Semua itu berkaitan dengan hati, tidak semata-mata terkait dengan lisan. Engkau tuh hendak takut kepada Allah, tidak kepada selainnya. Semua itu letaknya, takluknya di dalam hati. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hatimu. Tidak selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyarikatkan Allah, tidak menduakan Allah taala, itu juga letak takluknya pada hatimu, pada batinmu. Engkau tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau tuh melaksanakan amal. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tuh sebagai hamba sehingga mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah atas zahirmu, atas jasadmu. Kemudian engkau tuh tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak selain daripada dirinya, engkau tuh takut hanya kepada Allah. Hanya pada Allah lah engkau takut. Maka itu urusan bagian hati. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala juga bagian hati. Maka engkau tuh terus menerus takut kepada Allah dengan melaksanakan perintah atas zahirmu, dan engkau tuh tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melaksanakan amalmu. Kau tuh takut kepada Allah. Arti takut itu tadi, teruslah ia tuh takut, maka ia melaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makin menjauhnya, tapi melaksanakan perintahnya dengan rasa tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau tuh melaksanakan amal, melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyarikatkan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala di kala engkau tuh beramal. Kalau engkau tuh beramal untuk dirimu, maka engkau menduakan Allah Ta'ala, karena engkau tuh punya wujud ketika melaksanakan amal. Maka engkau tuh hendaklah tidak menduakan Allah ketika engkau tuh beramal. Tapi semuanya itu engkau hanya melihat yang menggerakkan atau yang melakukan amal, tiada lain, hanya kenyataan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah Subhanahu wa taala yang berlaku.
Semua itu berkaitan dengan hati, tidak semata-mata terkait dengan lisan, tidak dengan lisan. Aku ikhlas. Salah satu contohnya, aku ikhlas melaksanakan amal, kata lisan. Tapi belum tentu. Aku ikhlas bersedekah, kata lisan. Tapi belum tentu. Itu berkaitan semuanya itu dengan hatimu. Aku ikhlas melaksanakan perintah. Aku ikhlas menjauhi larangan. Aku ikhlas bersedekah dan sebagainya, berimpak dan sebagainya. Tapi hatimu belum tentu, karena hatimu itulah yang menentukan ikhlas. Maka jalan ikhlas itu sungguhnya daripada hati. Maka sebenar-benar ikhlas itu tiada lain, hanya hakikat daripada ikhlas itu adalah esa Allah Ta'ala. Hakikat ikhlas tuh esa, tiada berbuat bersedekah pun, bersedekah pun perbuatannya apa lagi. Nah di sini kada memandang daripada dirinya, dirinya nih, diri kita nih. Tapi yang memandang ini daripada Allah Ta'ala, zahir Allah Ta'ala tuh, maka esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuh pada perbuatan. Hati datang terlintas, sedekah engkau, maka sampaikan. Kalau ia menentang daripada batinnya, ada datang tuh tiba-tiba tuh kerjakan katanya. Nah tuh pembohongan. Tidak katanya hati. Kata nafsu. Maka yang dikatakan sebenar-benar ikhlas itu, hakikat daripada ikhlas itu adalah asa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asa apa? Asa perbuatan, sifat, asma dan dirinya, tiada lain. Yang kau ikhlas itu siapa? Ya Allah Ta'ala juga yang mengikhlaskan, bukan siapa lagi, tidak bisa. Semua itu dapat dicapai dalam halwat, kesendirian. Semua itu dapat dicapai di dalam halwat atau kesendirian. Titirnya itu berhalwat. Sering dia itu menyendiri. Artinya menyendiri itu berhalwat, menyendiri. Tafakur, merenung, duduk, khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Kalau kulir sembahyang aja bisanya, sembahyang udah boleh dah, sembahyang boleh udah, ada amalan khusus, nggak ada amalan khusus. Mendekatkan diri kepada Allah tuh nggak ada, nggak terasa bekasnya itu tadi. Nah semuanya ini dapat dicapai apabila ia sering berujlah, menyendiri, berhalwat. Maka ia akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan di tengah keramaian dapatnya tuh. Bukan dapatnya tuh di dalam sembahyang berjemaah. Ada dapat kadang ini kayak di mana nih. Ini yang batin ini, yang hati ini maksudku. Yang hati yang seperti ini, yang dapat petunjuk nih, yang dapatnya panah itu, yang dapatnya tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuh, yang semuanya itu dia bertauhid benar, yang sudahnya kenal kepada Allah Ta'ala. Dapatnya tuh apabila orang tuh sering berhalwat, dapatnya sering menyendiri, dia sering berwirid khusus, itu dia amalannya. Para wali seperti itu, orang saleh terdahulu seperti itu. Salawatkah dibacanya berapa 2000 itu dibacanya, sering beramal misalnya, tuh batinnya tuh kosong. Itunya batinnya tuh kembali kepada Allah,
Karena di dalam batinnya itu di sana ada rasa, ada rahasia. Rahasia itu di sana pertemuannya, dan Allah batinnya tuh muntungnya mau ucap salawat. Ataupun sudahnya salawat, diam dia terus, sana dia terus, di dalam panah sana dia terus, dalam menjalani batinnya tuh. Makanya sana tuh barunya dapat mencapai seperti ini, bukan di tengah keramaian. Seumpama tauhid itu pintu rumah dan syirik masuk ke dalamnya, itulah kemunafikan yang sebenarnya. Seumpama tauhid itu pintu rumah, seumpamanya tauhid itu adalah pintu rumah dan syirik masuk ke dalamnya, itulah kemunafikan yang sebenarnya. Masuk syirik, tauhid sudah bagus, tauhidnya sudah umpamanya di dalam adalah pintu rumah, tapi masuk ke dalamnya itu syirik. Ada tauhidnya tapi ada syiriknya masih, itulah kemunafikan yang sebenarnya. Artinya engkau bisa celaka, lisanmu bertakwa sementara hatimu berbuat dosa. Lisanmu bertakwa, ayo orang-orang yang beriman, memadahi orang bisa, memadahi orang. Ayo dimia, ayo berimpak, ayo berzakat, ayo sembahyang berjamaah. Ayo berbuat baik. Jangan engkau lagi begini, tapi hatinya berbual. Hatinya kada sesuai awan yang ia katakan. Ini munafik namanya. Munafik. Misalnya khutbah nih, bisa banget nih khutbah. Aku lah biasa khutbah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hatib berwasiat pada diri sendiri dan para jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Tapi ini buah ada takwa, apa anak takwa, ada patuhan Tuhan nih, anak takwa ada patuhnya Tuhan, kada kenal ya sama Tuhan, kepada Allah. Di mana ada takwa? Ayo orang-orang, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Perintah zahir, larangan zahir, perintah batin, larangan batin. Perintah zahir itu tadi apa? Dengan akhlak yang baik, mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, kemudian menjauhi larangannya. Tapi hatinya perintah batin, selalu ia tuh menghadap kepada Allah, tapi batinnya kada menghadap. Munafik buel. Yang disembah Allah Ta'ala, ini menyembah Allah Ta'ala atau sembahyang, tapi batinnya tuh sana kemari, itu munafik, karena buel, kada sesuai. Lisannya itu bertakwa, kayaknya, tapi batinnya itu sungguhnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dikatakan munafik, orang-orang hakikat. Lisanmu bersyukur, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, tetapi hatimu itu takabur. Sementara hatimu takabur, lisannya bersyukur tapi hatinya takabur, sombong hatinya. Bersyukur ya lisannya, tapi hatinya takabur. Maka kata Allah, kebaikanku turun kepadamu sementara keburukanmu naik kepadaku. Kuberikan petunjuk ikam tuh sehingga ikam tuh beramal, sehingga engkau tuh beramal, tetapi hatimu naik kepada aku sementara keburukanmu naik kepadaku. Keburukan ikam tuh naik tang aku. Kenapa? Munafik itu tadi ya hadapkan. Engkau tuh mengajak orang berbuat baik, engkau tuh mengajak orang begini begitu, tapi hatimu tidak yang engkau lakukan. Engkau tuh mengajak ayo berimpak, ayo bersedekah, sementara engkau tuh tidak berimpak, tidak bersedekah. Maka itulah sebenarnya orang yang munafik. Jadi panitia masjid, tapi nya kada berbuat, nya kada berimpak.
panitia ayo beimpak untuk masjid nih, bangun masjid tapi nya kada beimpak, mengajak orang aja bual aja gawian itu bual. Ayo ini kan cerita benaran kita ini supaya kada munafik. Ayo beimpak, ayo kita membangun masjid, ayo begini tapi nya kada beimpak bual. Jadi mengajak ada jadi ya enggak, maksudnya ini cerita apa nih kebenarannya, jangan seperti itu. Ayo apa kita ini berjuang di jalan Allah Ta'ala, nah itu sepertinya kan tidak berjuang dengan jiwa dan hartanya itu. Maka kebaikanku turun kepadamu, sementara keburukanmu naik kepadaku. Engkau mengaku sebagai hamba Allah, tapi kau menaati selain dirinya. Engkau tuh mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kau menaati selain diri. Mengaku sebagai hamba Allah Ta'ala, tapi ia taat selain dirinya. Selain taatnya tuh, artinya cenderung hatinya tuh kepada makhluk. Cenderungnya hatinya kepada makhluk. Ini tuh penyembihang zahirnya nih penyembihang, rajin sholat nih zahirnya nih, tapi batinnya tuh cenderung kepada selain ini. Batinnya tuh cenderung kepada yang lain, maka engkau tuh termasuk orang yang celaka, cenderung. Dilihat dia itu zahirnya itu tadi, sebagai hamba Allah Ta'ala karena ia taat melaksanakan perintah, tapi di hatinya tuh selain kepada Allah Ta'ala, tidak kepada Allah Ta'ala hatinya tuh. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah lari dia penyembihang. Inilah yang sangat berbahaya nih. Pasti kau membiasakan diri bersamanya, pasti kau seandainya kau benar-benar hamba Allah, pasti engkau membiasakan diri bersamanya dan berlindung kepadanya. Kalau engkau tuh benar-benar hamba Allah, maka engkau tuh pasti membiasakan diri bersamanya, karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Pasti engkau tuh selalu membiasakan diri bersamanya, karena dia tuh melihat, karena dia tuh kenal kemana-mana wan Allah Ta'ala, kemana-mana inya tuan Allah Ta'ala, kemana aja nya tuan Allah Ta'ala. Kenapa kada wan Allah Ta'ala? Orang roh itu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada, yang menggerakkan, yang mendiamakan Allah Ta'ala. Ini kemana-mana kan Allah Ta'ala terus. Mendengar, mana Allah Ta'alanya? Mana Allah Ta'ala tuh yang mendengar tuh. Karena telinga awan yang mendengar tuh lain, ada sama. Mata awan yang melihat tuh lain, tidak sama. Mulut dengan yang berkata-kata tuh tidak sama. Nafsu yang berkehendak tuh beda. Mana yang Allah Ta'ala tuh yang mendengar tuh, yang melihat tuh Allah Ta'ala. Ada jauh adanya, parah, dekat. Allah Ta'ala tuh sangat dekat, tidak berantara dengan kita, tidak bercerai dengan kita. Kemana saja kita berserta Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Maka disitulah orang ma'rifah tuh, orang yang mengenal Allah Ta'ala tuh, disitulah terus menerus ia berserta Allah Ta'ala. Di mana saja ia berserta Allah Ta'ala. Nah, inilah yang selalu ia bersama Allah Ta'ala di mana saja ia berada, dan berlindung terus ia kepadanya. Tidak jauh Allah Ta'ala tuh dengan dirinya, minta dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Karena yang meminta itu, kalau pada ma'rifah yang meminta dan yang dipinta itu dia juga. Ya Allah ya Rabbi, siapa tuh yang berucap? Ya Allah ya Rabbi, siapa itu? Allah Ta'ala juga. Kada inya udah di apa lagi anak minta ngapa lagi mau patuh. Ya Allah ya Rabbi rajakiku, inya jo yang berjalan, inya jo yang mencari rajaki. Emang apa mau patuh nyaman.
Mengapa lagi yang diinta? Paling inta ya Allah ke diri, ampuni dosaku, tetapkan imanku tuh tupang lagi. Paling tuh intaan, ampuni dosaku. Antara nafsu kita ini terus ada terus. Ampuni dosaku, kuatakan imanku, paling itu aja intaan. Mau yang lain, mengapa lagi yang diinta? Ampuni dosa ini karena nafsu kita tuh terus ada. Nafsu untuk ini, untuk itu tuh ampuni dosaku. Itu tuh lantaran nafsu itu mengajak kepada keburukan terus sehingga dosanya kepada kita. Ya itulah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kuatakan iman itu lah sebagai hamba. Itu Pak. Kuatakan iman untuk pengabdianku kepada Engkau ya Allah. Paling itu diminta. Kalau ini orang ingat sudah. Ma'rifatullah tuh patuh. Kenal sudah dia. Apalagi mau dipinta? Apalagi semua udah nampak, udah jelas, apalagi sembiang, apa lagi? Nah, Allahu Akbar, apa lagi? Awak lagi umpatan sembiang, usah umpatan lagi sembiang, Allahu Akbar, usah sembiang lagi, nintul ibaratnya usah sembiang nang apa? Maksudnya awak kada kawa sembiang lagi, bukan kada disuruh into sembiang. Itu ngarannya bukan itu maksudnya, tapi hendak ma'rifatullah, tapi hendak kenal kepada Allah. Mun awak masih ya sanggup sembahyang, wujud masih ada wujud kita nih, masih ada perbuatan kita masih, berarti perbuatan itu cuma satu, perbuatan Allah Ta'ala. Sembahyang, siapa yang sembahyang ya udah, kalau udah kenal tuh ya sudah. Nah, apalagi umpatan sembahyang orang dia ke dia ya. Jangan ikutan lagi sembahyang. Allah, mana tuh ini nih tuh, banyak ngantakon nanya, udah patuh apa lagi ya kan, ya Mas Leo. Cuma mencari patuhnya tuh. Udah patuh ini beratane udah patuh. Yang ada belajar ya patuh, yang ada belajar pada dipadahkan terus juga yang ada patuh, Allahu Akbar. Nah, yang menggerakkan inya, yang mendengar inya, telinga kan lain awan mendengar, mata kan lain awan yang melihat, muntung kan lain sama yang berkata-kata. Itu sudah jelas itu dia. Mana ya tuh. Siapa yang tahu ilmu? Si ilmu itu siapa? Diri sebenar diri. Siapa diri? Roh yang tahu tuh. Roh itu yang tahu. Nah, itulah ya Muhammad. Itulah ihsan. Itulah sifat. Nah, itu yang tahu. Nah, angkat takbir tahu lo kok. Nah, siapa tuh yang tahu tuh sifat tuh Muhammad, tuh hayat. Nah, mana yang angkat takbir tuh yang laisa kamisli sayun tuh kan. Yang mana orangnya angkat takbir? Ini kenyataannya. Mana orangnya? Laisa kamisli. Tapi ini ada lain nggak ada. Nah, nyaman kan? Mengenai ke atas ke bawah. Nah, ke atas ke bawah kaji kita nih. Sampurna. Nah, tentunya sampurna zahir batin, syariat wan hakikat. Baik itu juga zahir tadi sembahyang, jangan kelalajuan, jangan selain sembahyang. Allahu Akbar, magun Allahu Akbar, barnya udah wajar deminya. Hartakan lo syariat nih, baguskan lo syariat, baru batin juga. Jadi nampak Allahu Akbar, nah sampurnanya. Sempurna lah dia. Iya. Udah sajam udah. Ya diam. Hanya mau ulang kaji. Udah patuh semuaan. Anda patuh, tinggal jajam apa kada tuh narai lagi. Awak aja jam, artinya dawam nggak ada lagi. Dawam tuh berkepanjangan kada ini kayak ini matinya ini mati kayak ini nih. Jajam dawam apa kada tuh narai lagi. Istilahnya istiqomah. Tuh istiqomah apa kada tuh narai. Tuh aja lagi. Dawam mah kada panah nih. Istiqomah kada panah nih, itu aja. Nggak adanya ini, kita nggak adanya nih istiqomah nggak, itu aja. Nampak nggak terus dia. Itu aja tinggal. Itu yang berat ya kan? Itu yang berat. Ya, kalau dia sudah memberikan anugerah, petunjuk, alhamdulillah. Udah dia ke dia, mah ada beratnya lagi. Ya.
Jadi mukmin yang yakin tidak tunduk pada dirinya sendiri. Tidak tunduk kepada dirinya sendiri, artinya tunduk kepada nafsunya. Tidak tunduk ya kepada dirinya sendiri. Tidak tunduk kepada setan maupun hawa nafsunya, dan tidak mengenal setan apalagi sampai mengikutinya. Dia tidak terlena oleh dunia apalagi sampai tunduk kepadanya, akan tapi dia selalu memperhatikan dan mencari akhirat. Apabila akhiratnya didapat, dia akan meninggalkan keduniaan dan senantiasa berhubungan dengan maulanya, dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepadanya dalam seluruh waktunya. Dia telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kalian diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan kepadanya." Memangnya tuh harus diperhatikan. Dia tuh memperhatikan. Dia tuh selalu meneliti hatinya tuh. Ditelitinya tuh. Bisikan-bisikan tuh ditelitinya, padahan-padahan di hatinya tuh. Ia perhatikan. Dia tahu di saat kosongnya. Iya. Di saat kosong masuk dia. Iya. Itulah dia. Padahan-padahan. Nasihat-nasihat atas dirinya tuh. Karena semuanya itu bagian dalam. Luar nih nggak bisa. Luar nih nggak bisa ikut-ikutan. Memang luar nih gimana cuma ikut. Luar nih bergerak karena digarakakan, mana kau semua dari dalamnya itu Pak. Kenyataan daripada dalam tuh aja, bagus dalam, bagus keluar. Kita tutup lah ya. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala malam ini yang sedikit nih ada manfaatnya, dapat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengulang kaji kita nih, kaji petuah-petuah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini petuah Syekh Abdul Qadir Jailani semua nih. Insyaallah minggu depan kita baru ma'rifah pulang, kaji pulang ya. Kaji ke atas pulang. Lok moyak mana ngarnin aja ya. Kalau ma'rifatullah mananya nih ya, hakikatnya mana aja. Pulang. Iya. Kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin Allah, amin Rahman, amin Rahim, amin Ghafur Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala ruhi Muhammad wa fil arwahi wa la jasadi Muhammad wa fil jasadi wa la nuri Muhammad wa fil anwari wa la qabri Muhammad wa fil kubur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal